Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Lesia selaku dosen praktikum mata kuliah penganggaran dan Ibu Novi selaku dosen kuliah mata kuliah penganggaran yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hani Nuraini dengan NIM J0314201068. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan pada PT Japfa Suri Tani Pemuka yang berjudul Penyusunan Anggaran pada PT Japfa Suri Tani Pemuka. Nah, di sini terdapat 4 pokok pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai profil singkat perusahaan, yang kedua yaitu mengenai ramalan penjualan, yang ketiga mengenai penyusunan anggaran, dan yang terakhir yaitu keempat mengenai penyusunan anggaran laba rugi. Baik, untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai profil singkat perusahaan. Jadi, PT Japfa Suri Tani Pemuka merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang aquaculture industri. Sebagai anak perusahaan Japfa Group yang meliputi bidang usaha produksi pakan udang dan juga ikan, pembenihan dan pembesaran udang atau ikan, serta hasil olahannya yang berlokasi di Jalan Raya Cempaka, Purwakarta nomor 28, Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sejak tahun 1992, PT Japfa Suri Tani Pemuka telah memproduksi berbagai pakan untuk ikan air tawar, ikan air payau, ikan laut, dan juga udang. Sementara dalam penelitian ini, objek yang diambil adalah pakan ikan. Baik, sebelum kita memasuki pada pokok pembahasan yang kedua, di sini dalam perhitungan ramalan penjualan atau sales forecasting ini diperlukan data-data penjualan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, berikut merupakan data penjualan pakan ikan pada PT Japfa Suri Tani Pemuka dalam 3 tahun terakhir, yaitu 2020, 2019, dan juga 2018. Di sini bisa dilihat pada tabel bahwa pada tahun 2020 di sini daerah penjualannya sama ya, tahun 2020, 19 maupun 2018 itu di Bandung dan Purwakarta. Kemudian untuk total kuantitasnya pada tahun 2020 itu 17.758.800 kg. Kemudian untuk tahun 2019 data penjualannya itu sebesar 24.273.000 dan untuk tahun 2018 yaitu sebesar 17.659.200 kg. Baik, selanjutnya yaitu masuk pada pokok pembahasan yang kedua mengenai ramalan penjualan. Jadi setelah data-data penjualan dari tahun-tahun sebelumnya telah diperoleh, langkah selanjutnya adalah membuat ramalan penjualan pada tahun 2021. Nah, di sini dalam penelitian ini menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square dengan rumus yang dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk rincian perhitungan ramalan penjualan dengan tren garis lurus di sini bisa dilihat pada tabelnya, yaitu pada tahun 2018 sini untuk penjualan yang disimbolkan dengan Y sebesar 17.659.200. Kemudian untuk X-nya di sini 0. Kemudian untuk X kuadratnya di sini berarti X dikuadratkan sehingga menghasilkan 0 juga. Dan untuk XY-nya ini berarti X dikali Y, yaitu sebesar 0 juga. Selanjutnya yaitu pada tahun 2019 di sini terdapat penjualan sebesar 24.273.000 di mana X-nya ini adalah 1, kemudian X kuadrat berarti X dikuadratkan, 1 dikuadratkan menjadi 1. Kemudian untuk XY-nya di sini berarti 24.273.000 dikali dengan 1. Sehingga untuk XY pada tahun 2019 di sini adalah 24.273.000. Selanjutnya yaitu untuk pada tahun 2020 untuk penjualannya itu sebesar 17.758.800 dengan X-nya itu adalah 2. Kemudian X dikuadratkan berarti menghasilkan 4 dan selanjutnya yaitu XY di mana penjualan yang Y ini dikalikan dengan X yaitu 17.758.800 dikali 2 sehingga mendapatkan untuk XY tahun 2020 itu sebesar 35.517.600.
Sehingga di sini untuk total penjualannya didapatkan 59.691.000. Untuk total X-nya di sini 1 ditambah 2 yaitu 3. Kemudian untuk X dikuadratkan yaitu untuk totalnya adalah 5. Dan untuk total dari XY ini didapatkan 59.790.600. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menghitung untuk B, A, dan juga Y-nya atau ramalan penjualannya. Jadi kita masukkan sesuai dengan rumus di atas. Kita masukkan untuk B-nya yaitu 3 dikali 59.790.600. Ini yang sudah kita dapatkan sebelumnya pada tabel. Kemudian dikurangi dengan 3 dikali 59.691.000. Dibagi dengan 3 dikali 5 dikurangi dengan 3 dipangkatkan 2 atau 3 kuadrat. Sehingga didapatkan B yaitu sebesar 49.800. Selanjutnya yaitu mencari A. Ini sama sesuaikan dengan rumus di atas yaitu 59.691.000 dibagi 3 kemudian dikurangi dengan B yaitu 49.800 dikali 3 dibagi 3 sehingga didapatkan A yaitu sebesar 19.847.200. Sehingga untuk mencari Y yaitu A plus BX sehingga didapatkan A yaitu sebesar 19.847.200 ditambahkan B 49.800 dikali dengan X yaitu 3. Nah, sehingga didapatkan Y atau ramalan penjualan pada tahun 2021 ini sebesar 19.996.600. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang ketiga mengenai penyusunan anggaran. Jadi di sini untuk anggaran yang pertama dibuat yaitu merupakan anggaran penjualan. Nah, dalam pembuatan anggaran penjualan ini diperlukan data-data terkait dengan daerah pendistribusian produk yang tadi sudah yaitu Purwakarta dan juga Bandung, kemudian jumlah persentase penjualan produk pada masing-masing daerah, dan juga harga jual produk per satuannya atau per kilogramnya. Nah, di sini dapat dilihat pada tabel untuk daerah penjualan produk di Purwakarta, persentasenya ini sebesar 95%, sehingga didapatkan total kilogramnya itu sebesar 18.996.770 kg. Ini didapatkan dari persentase 95% dikalikan dengan ramalan penjualan 19.996.600. Kemudian untuk di daerah Bandung ini persentase penjualannya adalah 5%, sehingga didapatkan total sebesar 999.830 kg. Ini didapatkan dari persentase 5% dikalikan dengan ramalan penjualan sebesar 19.996.600. Sehingga ditotalkan menghasilkan persentase 100% dan total kilogramnya yaitu 19.996.600. Nah, di sini diketahui untuk harga jual per kilogramnya adalah 7.150. Sehingga di sini dapat dirinci untuk penjualan tahun 2021 di Purwakarta ini dalam 1 tahun sebesar 136.826.905.500 rupiah. Di sini didapatkan dari 18.996.770 rupiah, yaitu dari total kilogram di Purwakarta dikalikan dengan harga persatuan atau harga per kilogram pakan ikan yaitu 7.150, sehingga didapatkan hasil tersebut untuk satuan rupiah. Dan untuk kilogramnya itu sama ya seperti di atas yaitu 18.996.770 kg. Nah, selanjutnya yaitu untuk di Bandung itu untuk pakan ikannya didapatkan 7.148.784.500 rupiah. Ini didapatkan dari 999.830 dikali dengan 7.150. Sementara untuk kilogramnya ini sama yaitu 999.830. Sehingga untuk total 1 dan 2 itu untuk rupiahnya yaitu 142.975.690.000 rupiah, sedangkan untuk kilogramnya itu 19.996.600.
Nah, dari data di atas dapat disusun anggaran penjualan seperti tabel di bawah ini. Nah, di sini anggaran penjualan PT Java Suritani Pemuka untuk tahun 2021. Di sini di Purwakarta pada tahun 2021 sebanyak 135.826.905.500 rupiah. Ini dari data penjualan yang sebelumnya. Kemudian dalam satuan kilogramnya itu sebanyak 18.996.770 rupiah, 770 kilogram. Kemudian untuk di Bandung di sini tahun 2021-nya itu sebesar 7.148.784.500 rupiah dan juga 999.830 kilogram. Jadi di sini untuk totalnya sama seperti sebelumnya, yaitu 145.975.690.000 rupiah dengan total kilogramnya itu adalah 19.996.600. Baik, selanjutnya yaitu penyusunan anggaran produksi. Jadi setelah menyusun anggaran penjualan, ini selanjutnya adalah membuat anggaran produksi yang digunakan untuk mengetahui jumlah produksi produk dalam periode tertentu. Nah, dalam penyusunan anggaran produksi di sini diperlukan data mengenai persediaan barang jadi akhir, yaitu sebanyak 532.600 kg, sedangkan persediaan awalnya untuk PT Java Suritani Pemuka ini tidak ada. Maka dapat disusun anggaran produksi seperti di bawah ini. PT Java Suritani Pemuka anggaran produksi tahun 2021 untuk penjualannya 1 tahun yaitu 19.996.600, ini didapatkan dari ramalan penjualan. Kemudian untuk persediaan akhirnya ini diketahui yaitu sebesar 532.600 kg, sehingga menghasilkan produk siap dijualnya yaitu 20.529.200 kg. Nah, ini didapatkan dari penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Kemudian untuk persediaan awalnya diketahui 0 atau tidak ada, sehingga didapatkan produksinya yaitu sebesar 20.529.200. Ini didapatkan dari produk siap dijual dikurangi dengan persediaan awal. Penyusunan anggaran yang ketiga yaitu anggaran biaya bahan baku. Jadi dalam memproduksi suatu produk pastinya membutuhkan bahan baku yang kemudian akan diolah menjadi suatu produk yang memiliki nilai. Nah, PT Java Suritani Pemuka ini memproduksi pakan ikan dengan bahan baku utamanya itu adalah proses wet dan juga SBM Brazil Hipro. Nah, untuk mengetahui biaya bahan baku per satuan unit produk, di sini perlu disusun terlebih dahulu standar pemakaian bahan bakunya. Nah, berikut adalah rincian kebutuhan dan harga persatuan bahan baku. Di sini untuk proses wet, di sini diperlukan dalam membuat 1 kg pakan ikan, di sini diperlukan proses wet sebanyak 219 gram. Seharga per gramnya itu Rp5. Kemudian untuk SBM Brazil Hipro, di sini diperlukan 175 gram dengan harga per gramnya itu Rp7. Jadi di sini dapat dibuat standar bahan baku per kilogram pakan ikan tahun 2021. Untuk jenis produknya di sini pakan ikan, dapat dilihat pada tabel. Kemudian untuk bahan baku proses wet, unitnya yaitu 219 gram, harganya Rp5 sehingga jumlahnya yaitu Rp1.095.000. Nah, ini didapatkan dari 219 gram dikali dengan Rp5. Selanjutnya itu untuk SBM Brazil Hipro, di sini untuk unit gramnya ini adalah 175 gram, untuk harganya Rp7 per gramnya, sehingga jumlahnya itu Rp1.225.000. Nah, di sini didapatkan dari 175 dikali dengan 7. Sehingga untuk biaya bahan baku per kilogram pakan ikan ini adalah Rp2.320.000. Dari perhitungan tersebut dapat diperoleh bahwasanya untuk produksi 1 kg pakan ikan itu diperlukan biaya bahan baku sebesar Rp2.320. Nah, di sini dapat disusun kemudian untuk anggaran biaya bahan bakunya untuk produksi pakan ikan tahun 2021 adalah sebagai berikut. Seperti yang bisa dilihat pada tabel, untuk produksi pakan ikan di sini untuk 1 tahunnya yaitu 20.529.200. Ini dari total produksi pada anggaran produksi yang sebelumnya sudah kita perhitungkan.
Kemudian untuk standar harga per kilogramnya di sini tadi sudah kita dapat yaitu 2.320, sehingga mendapatkan biaya bahan baku sebesar untuk tahun 2021 itu 47.627.744.000. Ini didapatkan dari 20.529.200 dikalikan dengan 2.320. Penyusunan anggaran selanjutnya yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Jadi di sini pada PT Djapa Suritani Pemuka standar tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan 1 kg pakan ikan yaitu sebesar Rp112. Maka dapat disusun anggaran biaya tenaga kerja langsungnya seperti tabel berikut. PT Djapa Suritani Pemuka anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2021. Sini untuk produksi pakan ikan yaitu 20.529.200. Ini didapatkan dari total produksi di anggaran produksi. Kemudian untuk standar TKL per kilogramnya ini tadi sudah diketahui yaitu sebesar Rp112. Sehingga didapatkan biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2021 itu sebesar Rp2.299.270.400. Ini didapatkan dari produksi pakan ikan dikalikan dengan standar TKL. Yang selanjutnya yaitu penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Nah, unsur-unsur biaya overhead pabrik yang ada pada PT Djapa Suritani Pemuka untuk produksi pakan ikan ini terdiri dari bahan pembantu sebesar Rp7.503.828.097. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsungnya ini sebesar Rp4.749.723.896 dan lain-lain ini sebesar Rp3.969.979.476 serta penyusutan mesin ini sebesar Rp6.550.605.623. Nah, ini untuk 1 tahun, sehingga dapat disusun anggaran biaya overhead pabrik. Ini tinggal dimasukkan saja data-data tersebut ke dalam tabel untuk bahan pembantu, BTKTL lainnya dan juga penyusutan mesin. Sehingga jumlah BOP-nya yaitu Rp22.774.137.092. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran beban usaha. Jadi beban usaha yang terdapat pada PT Djapa Suritani Pemuka di sini adalah beban penyusutan dan lain-lain untuk 1 tahun. Nah, berikut adalah anggaran beban usaha PT Djapa Suritani Pemuka tahun 2021. Di sini untuk beban penjualan dia terdapat penyusutan sebesar Rp1.112.815.756 dan juga beban penjualan lain-lain ini sebesar Rp3.838.705.782, sehingga untuk total beban penjualan di sini didapatkan Rp4.951.521.538. Kemudian untuk beban administrasi di sini terdapat penyusutan dan juga lain-lain. Untuk penyusutannya yaitu sebesar Rp495.586.084 dan lain-lain di sini itu sebesar Rp3.979.665.595. Sehingga dijumlahkan untuk beban administrasi di sini didapatkan Rp4.455.251.679 dan sehingga didapatkan total yaitu dari penjumlahan beban penjualan dengan beban administrasi yaitu didapatkan Rp9.426.773.217. Nah, selanjutnya yaitu memasuki pokok pembahasan yang terakhir yaitu pokok pembahasan yang keempat mengenai penyusunan anggaran laporan laba rugi. Jadi di sini pada PT Djapa Suritani Pemuka untuk jenis pakan ikan diketahui untuk persediaan barang jadi awal yaitu 0, sedangkan barang jadi akhir ini Rp532.600. Nah, sebelum kita membuat anggaran laporan laba rugi, kita terlebih dahulu memperhitungkan harga pokok barang jadi per unitnya. Jadi ini seperti pada tabel
Untuk perhitungannya, tahun 2021 biaya produksi yaitu sebesar Rp71.101.151.492. Ini didapatkan dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu di sini terdapat anggaran produksi dalam satuan kilogram yaitu 20.529.200. Ini didapat dari total produksi pada anggaran produksi yang sebelumnya sudah kita dapatkan. Nah, sehingga didapatkan harga pokok per kilogramnya di sini yaitu Rp3.541. Di sini didapat dari biaya produksi dibagi dengan anggaran produksi. Nah, selanjutnya yaitu jadi berdasarkan harga pokok barang jadi per unit tersebut, langkah selanjutnya adalah menghitung persediaan barang jadi akhir. Nah, seperti yang ada pada tabel berikut, yaitu pada tahun 2021 untuk kuantitas persediaan barang jadi akhir di sini sebanyak 532.600. Ini dari data persediaan akhir perusahaan. Kemudian harga pokok barang jadi per kilogram tadi sudah kita dapatkan yaitu sebesar Rp3.541. Sehingga didapatkan untuk persediaan barang jadi akhir di sini sebesar Rp1.885.936.600. Ini didapatkan dari kuantitas persediaan barang jadi akhir dikalikan dengan harga pokok barang jadi per kilogram. Nah, berdasarkan perhitungan sebelumnya, diperoleh persediaan barang jadi akhir itu sebesar Rp1.885.936.600 dan diperlukan data lainnya untuk menyusun anggaran laporan laba rugi. Nah, di sini diketahui bahwa PT Djava Suritani Pemuka dikenakan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% dan tidak terdapat beban bunga. Sehingga dapat disusun anggaran laporan laba rugi seperti di bawah ini. Di sini PT Djava Suritani Pemuka anggaran laporan laba rugi tahun 2021. Untuk penjualannya di sini sebesar Rp142.975.690.000. Di sini didapatkan dari anggaran penjualan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada biaya bahan baku. Ini juga dari data sebelumnya, biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead pabrik. Ini dari perhitungan sebelumnya yang sudah dihitung. Selanjutnya yaitu biaya produksi. Di sini biaya produksi didapatkan Rp72.701.151.492. Ini didapatkan dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik. Sehingga kemudian di sini terdapat barang jadi awal, tadi diketahui 0 atau tidak ada. Sehingga didapatkan barang siap dijualnya yaitu sebanyak Rp72.101.151.492. Ini didapatkan dari biaya produksi ditambah dengan barang jadi awal. Nah, selanjutnya di sini terdapat barang jadi akhir. Tadi sudah kita perhitungkan yaitu sebanyak Rp1.885.936.600. Sehingga didapatkan harga pokok penjualan di sini sebesar Rp70.815.214.892. Di sini didapatkan dari barang siap dijual dikurangi dengan barang jadi akhir. Selanjutnya di sini yaitu terdapat laba kotor sebesar Rp72.160.475.108. Ini didapatkan dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Selanjutnya itu di sini terdapat beban usaha dari data sebelumnya yaitu sebesar Rp9.426.773.217. Sehingga didapatkan untuk laba usaha di sini sebanyak Rp62.701.891. Ini didapatkan dari laba kotor dikurangi dengan beban usaha. Di sini tidak terdapat beban bunga sehingga didapatkan laba kena pajak ini sama dengan laba usahanya karena laba kena pajak ini diperoleh dari laba usaha dikurangi dengan beban bunga. Sehingga dihasilkan laba kena pajaknya yaitu Rp62.733.701.891. Nah, di sini tadi telah diketahui bahwasanya PT Djava Suritani Pemuka dikenakan pajak 10%. Jadi di sini
didapatkan 6.273.370.189 rupiah. Ini didapat dari laba kena pajak dikali dengan 10%. Selanjutnya yaitu laba setelah pajak. Nah, di sini didapatkan dari laba kena pajak dikurangi pajak sehingga menghasilkan 56.460.331.702 rupiah. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah saya presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian maupun penjelasan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.